pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 diduga TKP di Desa Dukuh Sipule, Desa Kluih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batam. Untuk modus operandi, tersangka diduga pada saat itu sedang kalut ada situasi dan kondisi di mana yang menyebabkan tersangka melakukan perbuatan. Berdasarkan informasi dari lapangan, kemudian keterangan saksi-saksi, jadi korban ini punya kebiasaan sering menggunakan perhiasan. Itu awal dari pengungkapan. Namun fakta di lapangan, kenapa sampai terjadi dugaan pembunuhan, penganiayaan berat, menyebabkan mati dan tewas, yaitu karena tersangka pada saat itu menegur korban yang pada saat itu kebiasaan keseharian korban itu melakukan pencarian daun kering cengkeh. Nah, sehingga itu dijual dalam rangka untuk hidup, untuk makan dan membeli sesuatu. Nah, di situ ada komunikasi dengan kata-kata dengan bahasa Jawa, kurang lebihnya, Mbak, jangan ngambil sesuatu di situ. Selama 3 kali menyampaikan, ditegur, kemudian si Mbah ini, si korban menjawab bahwa kenapa tidak boleh dan lain-lain. Nah, karena tadi ada cerita bahwa dan keterangan saksi yang lainnya, emosi, kemudian dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan tangan kosong sehingga sampailah tangan itu memukul di tengkuk leher kanan dari korban. Mengecek bahwa apakah nadinya masih ada, dan seketika itu berdasarkan keterangan tersangka nadinya sudah tidak ada. Dan seketika itu beberapa detik bingung, kemudian berpikir, kemudian mengambil sesuatu dari sekitar rumahnya berupa karung, tali rafia, kemudian beberapa hal yang menjadi barang bukti kami. Dan setelah itu kemudian tersangka memasukkan korban ke dalam karung sendiri, tidak dibantu dengan siapapun, di mana karung itu sekitar khusus ukuran 50 kg. Kemudian tubuh belakang kemudian dimasukkan, dilipat tubuh korban, kemudian karena sampai leher tidak bisa masuk semuanya, kemudian dipaksa dengan sekuat tenaga sehingga ada bunyi krek di sekitar yang didengar oleh tersangka. Dan itu bersesuaian dengan hasil visum otopsi dari ahli, Kapolda dan lapor secara forensik kami, sehingga bisa menyimpulkan bahwa tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan pasal berlapis, pasal 338 ancaman hukuman 15 tahun, kemudian 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun, kemudian kami lapis dengan 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.